Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji Ahmad Kurnia dari kelas 10 TKRA 4. Di sini saya akan menjelaskan sensor-sensor pada kendaraan. 1. Intake air temperatur untuk mengukur suhu udara yang nantinya akan masuk ke dalam intake manifold dan biasanya berdekatan dengan komponen filter udara. Cara kerjanya: tegangan ini diperoleh dari ECM atau Engine Control Module dan dialirkan masuk ke termistor. Kemudian dialirkan dengan menggunakan terminal THA dan dikeluarkan dari termistor melalui ejet di ECM. 2. Knock sensor berfungsi untuk mendeteksi ketukan atau connecting pada mesin mobil. Cara kerja: piezoelektrik mengirimkan sinyal output yang sebanding dengan getaran dari mesin yang menuju ECU sebagai input untuk proses selanjutnya. 3. Oksigen sensor berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen di dalam gas buang. Cara kerja: oksigen sensor akan membandingkan jumlah oksigen sisa pembakaran dengan oksigen dari udara luar. 4. Throttle position sensor atau TPS berfungsi untuk mengukur sudut buka tutup gas. Cara kerjanya: saat menghidupkan mobil ECU akan mengirimkan tegangan output atau tegangan referensi 5V yang kemudian diterima sensor analog VREF. Dari sensor analog, tegangan kembali ke ECU melalui TP signal. 5. MAP sensor atau Manifold Absolute Pressure Sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold mesin, biasanya terletak di rumah filter. Cara kerjanya yaitu membaca perubahan tekanan udara yang terjadi di dalam intake manifold dan mengubahnya menjadi tegangan listrik dengan menggunakan fleksibel silikon chip yang diletakkan di ruang vacuum absolute. 6. CMP sensor atau Camshaft Position Sensor berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft guna mendeteksi posisi top one silinder pada mesin serta mengetahui posisi pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve. Cara kerjanya yaitu saat mesin mobil berputar, kondisi tersebut menimbulkan putaran pada camshaft, kemudian pada rotor. 7. CKP sensor atau Crankshaft Position Sensor berfungsi untuk mendeteksi crankshaft atau putaran mesin guna mendeteksi posisi piston serta untuk menentukan timing penginjeksian bahan bakar dan timing pengapian. Cara kerjanya yaitu gelombang AC ini akan dikonversi menjadi bentuk gelombang persegi panjang oleh sirkuit pembentukan gelombang dalam ECU dan digunakan untuk menghitung dari posisi poros engkol, titik mati atau top dead center dan kecepatan putaran mesin. 8. ISC atau Idle Speed Control Valve untuk mengatur volume udara yang masuk ke mesin saat idle atau langsam. Melakukan saluran bypass saat kondisi katup gas pada kondisi tertutup agar mesin dapat tetap hidup. Cara kerjanya yaitu saat mesin dihidupkan dan TPS sensor akan mengirimkan sinyal bahwa katup posisinya tertutup. Sinyal tersebut berupa tegangan dengan besaran 0 sampai 5 volt. 9. Vacuum Sweeter Valve atau VSV berfungsi untuk membuka saluran bensin dari tangki melalui charcoal canister dan disalurkan ke dalam mesin melalui throttle body uap mesin, dan dari tangki tersebut akan ikut terbakar dalam mesin. Cara kerjanya yaitu katup itu digerakkan oleh solenoid yang terhubung dengan rangkaian EFI. 10. Koil pengapian atau ignition coil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi 10 sampai 12.000 volt. Melakukan proses induksi listrik guna membakar campuran bahan bakar dan udara pada ruang bakar melalui percikan bunga api busi. Cara kerjanya yaitu dengan mengubah tegangan listrik yang diubah menjadi tegangan yang tinggi 12 volt menjadi 1000 volt. 11. IAT sensor atau Intake Air Temperature Sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan temperatur atau suhu udara masuk ke dalam ruang filter sebelum masuk ke dalam mesin melalui intake manifold. Cara kerjanya yaitu tegangan ini diperoleh dari ECN atau Engine Control Module dan dialirkan masuk ke termistor. Kemudian dialirkan dengan menggunakan terminal THA dan dikeluarkan dari termistor melalui ejet di ECM. 12. Injektor
berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar menuju ke intake manifold atau ruang bakar sesuai dengan perintah dari ECU yang didasarkan dari inputan sensor-sensornya, yakni dengan membuka saluran nozzle yang tertutup oleh solenoid. Kemudian bahan bakar akan keluar dengan sendirinya berkat tekanan bahan bakar yang tinggi. 13. ISC atau Idle Speed Control berfungsi untuk mengontrol kecepatan idle atau stasioner pada kendaraan dengan cara mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke ruangan bakar ketika pedal gas tidak ditekan atau tidak diinjak. Cara kerjanya yaitu berdasarkan kendali dan kontrol ECU berdasarkan input sinyal dari TPS sensor, MAP sensor, MAF sensor, CKP, dan CMP sensor. 14. Check engine lamp berfungsi untuk memberitahukan kepada pemudi bila terdapat sensor-sensor pada mesin EFI ada yang tidak bekerja, sehingga pengemudi akan mengetahui adanya kerusakan tersebut. Cara kerjanya yaitu bila menemukan trouble check engine mati, maka pasti kendaraan akan mogok atau tidak bisa hidup. Dikarenakan power supply utama kesensoran dari ECU adalah dengan mengaktifkan check engine waktu pertama kali start. 15. DLC atau Data Link Connector berfungsi untuk tempat berkomunikasi dengan FCU seperti untuk diagsona, setting ECU, dan lain-lain. Cara kerjanya yaitu komunikasi antar muka alat pemindai atau scanner dengan model pengendali atau kontrol modul. Honda sering menyebutnya ECM atau Engine Control Module pada kendaraan tentunya, dan akses ke onboard diagnostik serta live data stream. 16. Upper tank berfungsi untuk menampung air coolant yang membawa suhu panas dari mesin. Cara kerjanya yaitu menampung panas air pendinginan yang berasal dari mesin dengan cara disirkulasikan dengan menggunakan pompa air. 17. Amplifier AC sebagai rangkaian elektronik yang berpiranat kerja AC mobil supaya selalu pada keadaan aman dan sesuai keperluan pengguna. Cara kerjanya yaitu ketika kunci kontak arus dari baterai standby di dalam sistem rangkaian, kemudian saat saklar blower dihidupkan mengakibatkan heater relay bekerja dan mengalirkan arus ke motor blower. 18. Charcoal canister berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi uap bahan bakar atau bensin yang ada di tangki bahan bakar serta ruang pelampung mesin karburator. Cara kerjanya yaitu menyimpan uap bahan bakar selama mesin mobil mati dan kemudian disalurkan ke intake manifold atau saluran masuk ruang bakar. 19. Regular tekanan bahan bakar berfungsi untuk menjaga tekanan dari bahan bakar bisa fleksibel. Cara kerjanya yaitu menyeimbangkan tekanan sehingga FPR akan menarik diafragma dan juga membuka katup bahan bakar. 20. Pompa mesin atau fuel pump berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki mobil dan disalurkan ke mesin. Langkah-langkah ada 3. 1. Langkah hisap atau suction. 2. Langkah penyaluran atau discharge. 3. Langkah pompa idle. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.